mengingat kembali tentang sejarah konflik antara suku Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001. Konflik ini bermula karena kecemburuan sosial atas kedatangan transmigran dari Pulau Madura. Salah satu etnis yang terlibat yakni suku Dayak. Perseteruan Dayak dan Madura sejatinya tidak hanya kali ini terjadi. Kedua suku telah berselisih di Pulau Kalimantan sejak era Orde Baru. Puncaknya terjadi saat era reformasi. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Kerengpangi pada 17 Desember tahun 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Dampak dari konflik ini adalah lebih dari 500 kematian dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Waduh, sadis sekali ya konflik antara suku Dayak dan Madura. Iya nih. Teman-teman, itulah betapa pentingnya wawasan Nusantara bagi kita dalam hidup bermasyarakat di sekitar lingkungan kita. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang konflik antara suku Dayak dan Madura? Oke, jadi gimana nih tanggapan antara konflik antara suku Dayak dan Madura? Menurut saya, konflik antara suku Madura dan Dayak menunjukkan betapa pentingnya saling toleransi dan saling menghargai perbedaan wilayah. Oke. Oke Dan, jadi gimana tanggapanmu? Jadi Kel, konflik ini seharusnya bisa dihindari dengan komunikasi yang lebih baik dan pengelolaan perpindahan penduduk yang lebih bijaksana. Oke. Kan kami semua sudah berpendapat nih, Pis. Jadi bagaimana pendapatmu? Menurutku, konflik ini terjadi karena kurangnya rasa saling menghormati dan adanya ketidakadilan sosial. Pis, ada apa Dan? Coba lihat nih, peta Indonesia luas banget ya. Tapi kenapa sih kadang-kadang kita selalu ribut tentang beda suku dan beda agama? Karena masyarakat Indonesia itu terlalu fokus dengan perbedaan. Jadi mereka lupa bahwa mereka itu satu bangsa. Makanya penting banget wawasan Nusantara supaya kita sadar kalau kita itu satu kesatuan. Oh iya kan, kalau kita memiliki wawasan Nusantara, kita nggak akan saling curiga lagi ya. Iya, karena kita saling menghargai budaya masing-masing. Karena Indonesia itu kaya justru karena perbedaan. Mulai dari kita ya Tor, menghormati perbedaan, jaga persatuan. Oke, seperti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap berdua. Apa sih arti dari wawasan Nusantara? Jadi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap tanah airnya sebagai kesatuan yang utuh. Oke teman-teman, kalian sudah tahu kan betapa pentingnya wawasan Nusantara? Pentingnya wawasan Nusantara adalah untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam bermasyarakat di lingkungan kita. Contohnya adalah 1. Menghormati perbedaan budaya antar daerah. 2. Mengutamakan persatuan dalam kegiatan daerah. 3. Mempelajari dan mencintai kekayaan budaya Indonesia. 4.
menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Jadi kesimpulan yang telah kita dapat dari menonton video tersebut adalah betapa pentingnya wawasan Nusantara untuk mempersatukan keberagaman Nusantara yang ada di Indonesia.